pembelajar, nama saya Tawir, mengajar di SMP Muhammadiyah Leworeng, Kabupaten Sopeng. Kali ini saya akan memberikan materi kepada siswa saya tentang numerasi. Nah, numerasi kali ini adalah mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN selama pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik sahabat pembelajar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tepuk kalong. Topik pembelajaran kita kali ini adalah data pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pertama, negara mana saja yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2020 selama pandemi. Kemudian yang kedua, negara yang paling mengalami kesulitan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Baik anak-anak, silahkan perhatikan materi yang saya berikan ya. Di situ ada bacaannya, di situ ada data. Kalian nanti kerjakan soal di halaman berikutnya, kalian pecahkan masalahnya. Nanti kita akan minta kalian untuk memaparkan setiap soal-soal dan jawaban dari tugas ini. Setelah kalian mengolah data numerasi itu mengenai data pertumbuhan ekonomi negara ASEAN, siapakah di antara kalian yang mau menjawab nomor 1? Wow. Ya, oke, turunkan. Saya tunjuk Siti Nurhalisa. Silakan Siti Nurhalisa. Menurut data pertumbuhan negara ASEAN, negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2020 adalah 1. Brunei Darussalam, 2. Myanmar, 3. Vietnam. Brunei Darussalam sebelumnya diprediksi memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 2% pada 2020, Myanmar sekitar 4,2% dan Vietnam 4,8%. Menurut data, negara yang mengalami kesulitan pertumbuhan ekonomi pada masa COVID-19 yaitu negara Thailand. Alasannya, pertumbuhan ekonomi negara Thailand sebelumnya minus 4,8% dan menurun drastis hingga minus 6,5%. Oke, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Hanya 2 orang nih. Yang lainnya? Siapa tadi? Tolong kesini tangannya tinggi-tinggi. Dari pembelajaran IPS kali ini baru saya mengerti dan pahami bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi dunia seperti pengangguran dan PHK dan kemiskinan. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di teks dan ternyata bagus semua jawabannya. Nah, sekarang untuk memperkuat materi kita kali ini, perhatikan pada data berikut ini. Yang saya sajikan ini adalah data pertumbuhan ekonomi negara ASEAN.
Berdasarkan pada tabel di atas, beberapa negara seperti Brunei Darussalam sebelumnya diprediksi akan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 2% pada tahun 2020, kemudian Myanmar sebesar 4,2%. dan Vietnam 4,8%. Tetapi faktanya pertumbuhan ekonomi ketiga negara tersebut di bawah prediksi sebelumnya. Baik anak-anak, hari ini kita sudahi pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.